Halo netizen, sekarang kita ada Daihatsu Sirion Improvement 2020. Nah, sekarang seperti biasa kita akan mulai dari interiornya dulu yuk. Untuk kunci dia seperti ini, jadi masih sama seperti yang Sirion sebelumnya. Dia modelnya kayak Daihatsu Daihatsu Injadem, kuncinya kayak gini, dia ada tombol lock, unlock bagasi dan panic button. Dan dia juga sudah ada keyless entry ya, jadi sekarang lagi kunci tinggal sentuh tombol ini aja untuk membuka dan pencet lagi untuk mengunci. Bunyinya juga bagus, pip pip gitu ya. Dan untuk di jok dia tetap sama, dia modelnya fabric dan dia juga pengaturannya cukup lengkap. Ada height adjuster, bisa dinaik turunin, ada recline, ada sliding juga. Dan khasnya Sirion ya, dia ada 4 buah airbag. Jadi di samping jok depan itu ada, dan di dashboard juga ada 2, jadi total ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, yuk langsung kita masuk aja ke dalam. Nah, karena tadi dia sudah pakai smart key, jadi cukup kita injek rem aja dan tekan start button yang ada di tengah ini untuk menyalakan mesinnya. Oke, keren ya, ada dial swipe-nya gitu dulu pas di starter. Oke, seperti biasa kita tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Daihatsu Sirion yang baru, dan untuk setir dia tetap sama, dia kulit dan dia ada jahitan warna putihnya, jadi kontras stitching gitu yang cukup oke. Dia juga bisa tilt steering tapi belum bisa teleskopik, cukup oke lah untuk di kelas city car gini. Dan dia juga ada tombol untuk audio, buat volume, ganti mode, next track, dan ada tombol untuk angkat tutup telepon di sebelah kanan, jadi kayak tombolnya Terios gitu ya. Di belakang setir ini ada tuas untuk lampu utama, ada lampu senja, lampu utama, dan fog lamp depan. Sudah ada one touch triple turn signal juga. Terus yang sebelah kiri ini untuk wiper depan sama wiper belakang. Untuk speedometer dia cukup keren ya, dia temanya nggak sporty, jadi kayak agak futuristis gitu ya. Backlightnya backlightnya putih dengan rona warna biru, dan jarumnya juga warna putih dan cukup modern juga. Garis jarumnya. Di sini ada fuel gauge yang udah mau habis nih ya, ada lampu bensinnya gini. Dan hebatnya kalau di Sirion itu ya, dia ada rear seat belt indicator. Jadi kan di belakang ada 3 jok, dia bisa ngasih tahu mana yang di belakang itu nggak pakai seat belt. Nah, ini yang sebelah kanan ini seat beltnya dicolokin, jadi cuma tinggal 2 aja nih yang belum dicolokin seat belt, yang tengah sama yang sebelah kiri. Di sini ada odometer dan MID-nya juga cukup lengkap. Ada odo, trip, single trip ya, belum ada trip A, trip B, average fuel consumption, current fuel consumption atau instant fuel consumption, range, dan balik ke odometer. Yang sebelah kanan ini untuk speedometer dan top speednya 220. Cukup ambisius untuk mobil 1300 cc gini. Di sebelah kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada list chrome-nya di sini. Terus di sampingnya ada list warna silver. Ada tempat penyimpanan yang kayak buat naruh kunci gini. Di bagian bawahnya ada tombol untuk pengaturan spion yang sudah ada electric foldingnya juga. Di sini ada headlamp leveling buat naik turunin lampu ketinggiannya, dan ada tombol untuk mematikan traction control serta stability control. Oke. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan gini, dan di bagian pedal dia cukup lega. Dan di sebelah kiri tuh kayak ada gundukan yang sedikit lebih tinggi dari lantai mobilnya, tapi nggak begitu spesial banget ya. Tapi ini ruangnya lega banget. Dan di door trim ini di atasnya plastik, di sini ada panel fabric, handle chrome, dan ada switch for windows serta ada window lock. Ada panel warna silver juga di sini. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, tapi belum ada tweeter. Di sini juga nggak ada tweeternya. Lanjut ke atas, sun visor pengemudi cuma ada selipan kartu aja. Terus di spion tengah dia sudah ada manual dimming, dan di atas ini dia ada lampu kabin ya, bisa ada lampu baca individual juga kiri kanan sama lampu tengahnya. Sun visor sebelah kiri ada cerminnya. Terus untuk grab handle ada seatbelt height adjuster, dan headrest juga adjustable ya di sini. Lanjut ke tengah, dia ada list chrome lagi di sekitar
ventilasi AC-nya. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya, dia tuh dashboard sininya tuh, dashboard atasnya tuh kayak dimiringin ke arah pengemudi gitu. Jadi kayak BMW dari zamannya M46, E39 kan kayak dimiringin gitu ya. Jadi berasa wow, agak driver focus gitu ya, keren untuk sebuah mobil 200 jutaan kayak gini. Nah, untuk head unit dia sebetulnya masih mirip-mirip seperti Sirion yang sebelumnya, cuma sekarang dia selain ada CD, dia ada Bluetooth, radio, iPod, USB, disk. Dia juga sekarang ada mirroring. Jadi tinggal colokin pakai USB, kita bisa mirroring handphone kita ke head unitnya. Dia bisa Android dan iPhone juga. Tuh dari USB tinggal colokin aja. Dia pakainya ini nih, Easy Connection nih, seinget gue nih kalau ada logo ininya. Jadi kita tinggal install Easy Connection di aplikasi di handphone kita, nanti dia bisa nyambungin layar gadget kita ke head unit ini. Dan kalau kita masukin ke gigi mundur, dia juga ada sensor parkir serta kamera mundur ya, plus guidance line tapi yang fix ya, bukan adaptive guideline. Di sini ada shortcut ke radio, next track, back track, Bluetooth, home menu, volume, dan FN. Ini kayak favorit menu gitu, kita bisa setting apa aja. Di bagian bawah dia ada ini ya, ada startup engine button yang cukup unik untuk sebuah mobil 200 jutaan, mobil Jepang, tapi kayak berasa spesial gitu ya. Tombol starternya tuh di tengah. Di sini ada tombol-tombol untuk sensor parkir depan belakang, central locknya juga di tengah sini, dan ada indikator passenger seatbelt untuk yang di depan. Di bagian bawahnya AC-nya tetap digital seperti yang Sirion yang udah, cuma dia cukup unik ya. Dia selain ada fan speed di sini, terus ada sirkulasi, dia juga ada memory function. Jadi kita bisa nge-save memori kita mau kayak apa. Contohnya gue pengen kalau memori 1 udah gue set, fan speednya paling kenceng, muka dan kaki arahnya, dan temperaturnya ini paling dingin. Kalau memori 2 udah gue set, fan speed paling kecil, arahnya ke muka, dan ininya suhunya paling dingin. Ini kita bisa ubah juga kalau misalnya kita nggak mau suhunya segini tapi fan speednya mau kita tambahin, bisa kita ganti. Caranya tinggal pencet memori 1 atau memori 2 terus kita tahan. Nah kayak gitu. Nanti kalau udah ada angka 2 nya, ini tandanya udah ke save. Misalnya kita abis ini ada yang ganti gitu, kayak gini kan, udah berubah-berubah nih, tinggal kita pencet ini aja memori 2, langsung balik ke settingan yang udah kita save tadi. Jadi cukup keren ya. Dan di sebelah memory button ini ada mode buat arah AC, ke muka, ke kaki, ke defogger depan. Terus ada defogger belakang, defroster depan full, mode AC, dan temperaturnya. Terus di bagian depan sini itu ada power outlet 1 buah. Ada USB untuk ke head unit. Sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk transmisi seperti biasa ada 2 pilihan, ada yang automatic 4-speed torque converter seperti ini. Dia ada gigi 3 dan ada low gearnya juga dari gigi 2, atau yang manual 5 speed. Di konsol tengah ada parking brake ini ya. Terus di belakang juga ada 2 buah cup holder. Untuk di glove box coba kita lihat, cukup oke. Ada ini juga nih, USB aux gini di glove box. Oke. Ya kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah, untuk di kabin belakang, ini adalah di belakang posisi nyetir gua tinggi 170 cm, dan lihat lega banget nih, bisa ada 5 sampai 5 jari segini, 6, 7, 8, 9 jari juga ada ini mah. Jadi wow, surprisingly spacious. Dan di kolong jok depan juga ruang kakinya lega, jadi kita bisa selonjor. Di belakang jok depan ada seat back pocket kiri kanan, dan ada ini juga ya, gantungan di sini untuk naruh belanjaan maksimal berapa nih, 3 kg. Nah, yang spesial dari Sirion itu adalah dia punya gantungan khusus ya. Jadi di sebelah sini, di jok penumpang itu tuh ada kayak semacam gantungan yang kita bisa sangkutin handbag kita. Jadi buat pengemudi cewek kan biasanya bawa tas gitu ya, kita bisa sangkutin ke sini, dan ini ada kuncinya gitu. Jadi
di negara asalnya ini kan mobil aslinya periode 2 Myvi ya, dan dirakit di Malaysia. Jadi katanya di Malaysia itu sering banyak copet yang ngambil tas lady drivers dari mobil. Jadi kadang misalnya si ceweknya lagi buka kaca atau kaca yang sebelah kiri, taruh tas di depan. Kadang kan orang copet yang pakai motor gitu kan tinggal ngambil terus kabur ya. Nah, kalau kita sangkutin ke sini, itu secara teori si copetnya itu nggak akan nyampe kalau misalnya tasnya itu disangkutin ke sini. Jadi kan tasnya tuh ada di tengah gitu ya. Jadi ngambil dari luar itu kan agak susah. Dan ini yang spesial lagi ya. Di sini tuh ada, bukan gantungan ya. Ini tuh USB port. Jadi kalau misalnya kita mau nge-charge gadget kita di belakang, tinggal colokin ke bagian sini aja. Ini pinter banget ya. Ini dari pertama kali mobil ini launching dari tahun 2018, ini gue suka banget sih. Ini desain power outletnya. Lanjut ke pintu. Dia plastik dan ada panel fabricnya juga, ada door handle warna chrome, switch power window di sini, dan ada cup holder di sini, ada speaker. Terus di atas ada lampu baca di tengah satu, ada grab handle di kanan sama di sebelah kiri. Terus di belakang dia headrestnya ada dua yang adjustable, kiri sama kanan. Tapi walaupun begitu di penumpang tengah ini ada seatbelt 3 titik ya. Jadi walaupun dia nggak dapat headrest, at least seatbeltnya udah 3 titik. Dan dia juga ada input ISOFIX ya untuk di jok kiri sama di jok kanan. Oke, untuk di bagian interior sih kayaknya masih gini aja ya. Yuk sekarang kita ke luar aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin yuk. Nah, untuk mesin dia sama seperti Sirion yang sebelumnya ya, yaitu mesin 1300 cc 4 silinder dengan kode 1NR VE. Tenaganya itu sekitar 97 PS dan torsinya sekitar 120-an Nm. Jadi ini sebetulnya adalah mesin Xenia 1300 cc yang diputar ke samping ya. Kalau Xenia kan membujur ke belakang, kalau ini melintang ke samping. Dan transmisi juga sama, 5 speed manual serta 4 speed automatic converter ke roda depan. Oke, untuk ruang mesin sih segitu aja. Yuk kita tutup. Nah, yang paling kelihatan dari improvement 2020 adalah tampilannya. Jadi secara muka dia memang tetap sama, jadi bukan facelift atau apa ya. Cuma dia ada dapat ini ya, dapat kayak semacam body kit di bagian depan yang ini warnanya cukup kontras ya, apalagi kalau ini warna putih seperti ini, dia kelihatan kontras banget. Di warnanya hitam gloss. Dan untuk di lampu dia tetap sama, dia menggunakan LED reflektor yang LED itu ditembakin dari atas. Tapi lampu senja dan fan dia tetap halogen, begitu juga dengan fog lampnya dia tetap halogen. Di depan dia ada sensor parkir 2 titik, jadi untuk pengemudi pemula dia cukup menambah kenyamanan untuk berkendara ya. Ada sensor parkir depannya, jadi kita bisa lihat apa ya, kalau misalnya kita mau nyenggol sesuatu di bagian depan, apalagi pas lagi parkir gitu ya, cukup membantu. Nah, untuk pelek dia nggak berubah sama yang versi sebelumnya. Dia peleknya bintang 5 kayak gini, dan bannya juga cukup oke ya. Bannya Goodyear Assurance ukuran 185/55 R berapa sih ini? R15 ya. Untuk rem depan juga sudah disc brake dan sudah ABS juga. Terus lanjut ke samping, sama seperti di depan, dia juga ada side skirt warna hitam gloss seperti ini, dan di bagian bawah hitam gloss itu ada warna bodinya juga. Untuk spion dia ada lampu sein LED-nya di ujung, sudah dapat talang air juga, handle-nya chrome. Lanjut ke belakang, dia rem belakangnya masih tromol. Nah, untuk di belakang dia lampu belakangnya juga keren ya, dia ada LED barnya gini. Untuk lampu remnya dia LED dots, tapi dia pakai reflektor gitu, dan ada lampu sen sama lampu mundur di sisi tailgate. Ada emblem Sirion, dan di belakang itu ada sensor parkir 2 titik. Dan di sini juga ada aksen ventilasi palsu yang cukup normal ya di zaman sekarang. Ada kamera mundur juga di situ, serta di bawah emblem bagasi ini ada switch untuk membuka bagasi, nanti kita lihat ya. Untuk di kaca belakang ada wiper, ada defogger belakang, dan ada spoiler yang dia kayak wrap around gitu desainnya. Plus di atas itu juga ada apa namanya nih, antena shark fin, ada hammer stop lamp juga tadi. Untuk bagasi kita lihat tombolnya udah elektris. Nah, ini kondisi bagasinya. Dia juga udah dapat ini ya, partial shelf, cuma ini lagi nggak disangkutin, harusnya ini disangkutin ke
atas ini. Nah, kayak gini. Jadi pas pintu bagasinya kebuka, dia tuh akan ngikut naik juga. Di sini ada cargo net, terus frame plat nomor. Di bawah lantai bagasi ini ada ban serep full size, jadi bukan kaleng-kaleng nih bannya, peleknya maksudnya. Dan jok baris ke 2 ini juga bisa dilipat 60-40. Ini kita lepas lagi ya si parcel shelfnya, jadi tinggal dorong switch di sini, nanti dia akan bisa terlipat. Yang entah kenapa switchnya agak susah dicari ya. Sebentar, mana sih? Ah, ini dia. Set, kayak gitu. Nah, kelihatan ya, dia tuh bisa 40 dan 60. Jadi bisa split folding. Oke, yuk kita tutup dulu. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu Sirion Improvement 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.